Dunia hiburan tanah air pernah diramaikan oleh aksi-aksi menakjubkan para pesulap yang memikat jutaan penonton dengan trik-trik penuh misteri dan keterampilan luar biasa. Bahkan sempat ada ajang pencarian bakat sulap The Master yang melahirkan para pesulap dengan keahliannya yang beragam. Namun seiring berjalannya waktu, sebagian dari mereka perlahan menghilang dari dunia hiburan dan memilih jalan hidup yang berbeda, bahkan bertolak belakang dengan dunia sulap yang dulu membesarkan nama mereka. Puluhan tahun berlalu, bagaimana nasib mereka sekarang? Berikut kabar terbaru para pesulap tanah air yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Oge Artemus memulai karirnya di dunia sulap pada awal tahun 2000-an. Namun namanya mulai dikenal ketika berhasil memenangkan juara 1 di ajang The Master Season 5 pada tahun 2012. Oge Artemus pernah memecahkan rekor dunia dengan melakukan pertunjukan sulap selama 70 jam non-stop pada tahun 2005 bersama Bo Vernon dan Deki San. Selain itu, Oge Artemus juga pernah mengikuti ajang Asia's Got Talent di tahun 2019, kemudian tergabung ke dalam trilogi Magic Factory bersama pesulap ternama Indonesia. Selama berkiprah sebagai pesulap, Oge Artemus sudah menorehkan berbagai prestasi. Namun kini Oge Artemus harus mendekam di penjara akibat perbuatannya. Oge Artemus ditangkap dengan bukti memiliki narkotika jenis ganja. Ia bahkan mempunyai tanaman ganja di rumahnya di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Kalau kamu masih ingat, di akhir era 90-an seangkatan dengan tenarnya Deddy Corbuzier di acara yang disponsori oleh salah satu provider seluler di Indonesia. Ada seorang pesulap yang sering warawiri di TV yang bernama Adri Manan. Dulu Adri pernah menjadi sosok yang sering tampil di televisi dengan aksi sulapnya yang khas. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai jarang muncul di layar kaca dan memilih untuk mengembangkan usaha di bidang kaca film anti peluru untuk mobil serta perlengkapan sulap. Meskipun tidak lagi aktif di dunia hiburan, Adri tetap menjalankan bisnisnya dengan sukses. Ia juga tetap menjaga hubungan dengan penggemarnya melalui media sosial seperti Instagram, di mana ia membagikan aktivitas sehari-hari dan kenangan masa lalu. Dalam kehidupan pribadinya, Adri menikah dengan penyanyi Meliana Pancarani pada tahun 2001. Masih ingat dengan ajang sulap The Master? Program ini sempat menjadi tayangan favorit masyarakat tanah air. Salah satu nama yang juga menjadi terkenal berkat program ini adalah Joe Sandi. Pesulap The Master season pertama ini dikenal karena kemampuannya dalam menggabungkan sulap dan angka. Joe Sandi merupakan salah satu peserta The Master musim pertama yang kerap kali memberikan kejutan di setiap penampilannya. Permainan angka, hitungan cepat hingga menghentikan detak jantung selama 20 detik merupakan penampilan Joe Sandi yang berhasil memukau penonton. Tak heran jika ia keluar sebagai juara pertama. Setelah lebih dari 1 dekade berlalu, Joe Sandi tetap aktif di dunia sulap dan sering tampil sebagai pembawa acara dalam berbagai acara off-air. Meskipun jarang muncul di layar kaca, Joe Sandi masih menunjukkan eksistensinya melalui media sosial. Ia rutin membagikan aktivitasnya di akun Instagram @masterjoesandi, termasuk penampilan sulap dan kolaborasi dengan pesulap lainnya. Hingga usia 46 tahun, Joe Sandi diketahui masih melajang. Rizuki. Rizky Siti Fatimah atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Rizuki mencuri perhatian publik saat menjuarai kompetisi sulap The Master musim ketiga pada tahun 2009 di usia 16 tahun. Rizuki dikenal sebagai pesulap yang dapat menghilangkan dan memunculkan suatu benda, memanipulasi jumlah bahkan ukuran benda. Selain itu, Rizuki juga sangat terampil memainkan kartu atau dikenal sebagai aliran Cardician. Dengan gaya khas ala Jepang dan keahlian dalam teknik sleight of hand serta permainan kartu, Rizuki menjadi ikon pesulap muda berbakat di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, Rizuki memilih untuk mengubah arah hidupnya. Pada tahun 2016, ia memutuskan untuk berhijrah mengenakan hijab dan mendalami ilmu agama. Perubahan ini membawa dampak signifikan dalam karirnya di dunia hiburan dengan berkurangnya tawaran pekerjaan. Meski demikian, Rizuki tetap bersyukur dan melihatnya sebagai kesempatan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Pada tahun 2018, Rizuki menikah dengan Muhammad Fahri yang sebelumnya adalah rekan kerjanya. Saat ini Rizuki aktif sebagai shoutcaster untuk game mobile, memanfaatkan kecintaannya pada dunia game dan kemampuan berbicaranya yang mumpuni.
Pak Tarno yang dikenal sebagai pesulap legendaris Indonesia kini menjalani kehidupan yang jauh berbeda dari masa kejayaannya. Kariernya yang gemilang sebagai pesulap besar Indonesia kini tinggal kenangan. Setelah kesuksesan Pak Tarno di masa lampau, kini ia mengalami surut ekonomi. Setiap bulannya Pak Tarno harus bersusah payah mencari penghasilan dan kondisinya pun viral jadi omongan di mana-mana seperti yang terjadi baru-baru ini. Pesulap Pak Tarno kembali viral di media sosial. Kini dia dikabarkan mengemis di Kota Tua, Jakarta Barat. Video viral Pak Tarno berkeliaran di Kota Tua diunggah beberapa pengguna TikTok. Terlihat di salah satu konten Pak Tarno diberi uang oleh sejumlah pengunjung Kota Tua. Selain itu, Pak Tarno kini mengalami kondisi kesehatan yang memprihatinkan setelah terkena stroke sebanyak 4 kali terakhir pada Oktober 2004. Meski perlahan membaik, ia masih kesulitan berbicara lancar dan tangan kirinya masih kebas. Abu Marlo keluar sebagai juara kedua di ajang pencarian bakat The Master Season pertama. Saat itu, Abu Marlo kalah dari Joe Sandi yang keluar sebagai juara 1. Sayangnya, nama Abu Marlo kini tidak setenar sejak pertama kali dirinya memulai karier sebagai pesulap. Bahkan namanya kini seakan tenggelam bak ditelan bumi. Beberapa tahun lalu, Abu Marlo sempat menghebohkan publik karena mendadak jadi ustadz. Dikenal sejak memenangkan ajang The Master, Limbat sang pesulap eksentrik yang dikenal dengan penampilannya yang misterius dan aksi-aksi ekstrim kembali menjadi sorotan publik dengan berbagai peristiwa menarik dalam kehidupannya. Beberapa waktu lalu, Limbat mengalami kecelakaan saat melakukan atraksi sembur api di Madiun. Api yang disemburkan secara tidak sengaja membakar jenggot dan sebagian wajahnya yang mengakibatkan luka bakar yang memerlukan perawatan medis intensif. Ia sempat dirawat di rumah sakit dan menjalani operasi untuk memulihkan kondisinya. Saat ini ia mulai jarang muncul di layar kaca. Diketahui ia kini tengah merintis usaha barunya dengan membuka warung makan sate kambing khas Tegal. Sosok pesulap jebolan ajang The Master ini kini beralih profesi berjualan sate. Dulu ia dikenal sebagai pesulap yang unik karena tak pernah berbicara dan selalu membawa burung hantu ketika tampil. Di balik sosoknya yang garang di atas panggung, Limbat ternyata memiliki kehidupan keluarga yang hangat. Putrinya Kesha Tamara mengungkapkan bahwa sang ayah adalah pribadi yang humoris dan penyayang di rumah. Kesha juga menyebut bahwa Limbat memiliki hobi menyanyi dangdut dan memasak meskipun dengan cara yang unik. Askanio dikenal sebagai finalis ajang pencarian bakat The Master ini telah mengalami transformasi karier yang signifikan setelah meninggalkan dunia sulap pada tahun 2014 dan memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis dan konten digital. Lahir di Semarang pada 15 November 1990, Askanio awalnya bekerja di bidang kuliner sebelum tertarik pada sulap setelah membaca buku Book of Magic karya Deddy Corbuzier. Ia kemudian mengikuti The Master pada tahun 2008 dengan nama panggung Askanio Chance. Setelah bergabung dengan Darko Enterprise pada 2010 dan keluar pada tahun 2014, Askanio memilih untuk fokus pada wirausaha. Ia mendirikan toko online pertama bernama Panda Collection yang menjual produk vaporizer. Melihat minimnya edukasi tentang vaporizer di YouTube, Askanio mulai membuat konten edukatif di kanal YouTube-nya yang kemudian dikenal sebagai Panda Vape Store.